Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah nggak nih minum air ya, air minum itu dalam kondisi yang masih mentah ataupun minum air mentah. Nah, kalau pernah, apa nih yang teman-teman rasakan setelah minum air mentah tersebut? Ya, boleh share pengalamannya di kolom komentar. Rata-rata ya kalau kita di Indonesia minum air yaitu harus direbus ya. Jadi kalau di luar negeri itu beda cerita ya. Kalau di luar negeri itu ada air keran ya, jadi keran yang ke perumahan-perumahan seperti itu yang boleh diminum dalam keadaan secara langsung atau nggak perlu dimasak. Jadi kerannya itu boleh diminum secara langsung. Nah, itu tentu sudah ada pertimbangan terhadap air tersebut. Kalau di Indonesia ya tentu belum ada sepertinya ya minum air keran secara langsung. Nah, misalkan air sungai, air sumur, ya air gunung, ya itu tentu harus diproses dulu ya, dimasak. Memang air ini merupakan kebutuhan kita. Ya kalau kita nggak minum, itu bisa dehidrasi. Nah, dehidrasi ini kondisi yang gawat ya, bisa menyebabkan shock bahkan kematian. Nah, untuk itu kita harus minum. Nah, tapi teman-teman memang minumnya airnya dimasak. Ya beda cerita kalau air mineral. Nah, teman-teman, ya apa dampaknya nih kalau seandainya minum air mentah ataupun tidak direbus ataupun tidak dimasak? Jadi kita akan membahas apa yang terjadi jika kita minum air mentah. Air mentah ini adalah air yang belum disaring, ya diproses ataupun diolah. Nah, jadi memang benar-benar air yang tidak ada prosesnya. Nah, kalau air minum, ya itu memang harusnya itu diproses ya, baik dengan cara alami ataupun menggunakan zat-zat kimia tertentu untuk menghilangkan bakteri ataupun zat-zat berbahaya. Dengan begitu ya air tersebut sudah layak minum. Cara yang lebih sederhananya ada, itu air mentah itu direbus ya sampai matang. Tujuannya untuk membunuh bakteri ataupun menghilangkan bakteri yang ada di air tersebut supaya layak minum. Nah, jadi ketika kita minum itu nggak berbahaya. Nah, teman-teman kalau minum air mentah ya tentu nanti bakterinya masih ada, itu bisa menginfeksi tubuh kita. Dok, kalau seandainya airnya air gunung, Dok. Kemudian airnya bening nih, Dok. Kelihatannya bersih sekali. Ya, namanya bakteri, teman-teman, itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ataupun tidak kasat mata. Nah, walaupun air yang terlihat bersih ya itu tentu akan mengandung mikroorganisme ataupun bakteri. Namanya saja mikroorganisme, artinya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Setiap orang yang minum air mentah itu sangat mungkin terinfeksi. Nah, tetapi kalau seandainya ibu hamil, anak-anak, ya lansia, nah ini lebih mudah terinfeksi karena pengaruhnya kekebalan tubuh. Ya, mereka itu kekebalan tubuhnya tidak sekuat orang dewasa biasa. Jadi kalau ibu hamil, ya lansia, anak-anak, ketika minum air mentah itu lebih beresiko mengalami penyakit. Karena tubuh mereka ataupun imunnya tidak kuat, ya tidak menang ya ketika melawan bakteri yang masuk. Dok, saya kalau dewasa berarti bisa minum air mentah nih? Nggak bisa juga teman-teman ya. Untuk mencegah nanti teman-teman mentang-mentang dewasa, bukan ketiga orang tadi, ya minum air mentah ya nanti malah sakit. Jadi memang air itu sebaiknya diproses ataupun dimasak. Apa saja bakteri yang terkandung di dalam air mentah? Teman-teman, menurut EPA, nah ini Badan Perlindungan Lingkungan Amerika. Nah, jadi air ini berasal dari sungai misalkan, dari gunung, dari sumur ataupun dari sumber lainnya. Ya ini memang bisa terkontaminasi ya, baik feses ataupun urin dari binatang, kemudian polusi atau juga mikroba. Untuk memastikan air minum itu aman dikonsumsi, ya EPA ini menentukan ataupun membuat standar ya air minum itu harus bebas dari 90 kontaminan dari bahan kimia maupun bahan biologis ataupun mikroba. Seperti kontaminan kimia, arsenik, timbal, tembaga, kuper, radionuklida dan bahan lainnya. Kontaminan mikroba, coliform, bakteri, parasit. Jadi teman-teman, ya walaupun air yang teman-teman lihat itu bersih, ya jangan sampai tidak diproses ataupun disterilisasi, ya baik direbus, ya sebaiknya direbus. Ya itu cara yang paling sederhana dan paling gampang.
Nah, jadi direbus air sampai mendidih supaya bakteri ataupun mikroorganisme yang terdapat di air tersebut mati. Kalau tidak, ya ini bisa berbahaya bagi tubuh. Misalkan yang pertama, Giardia lamblia. Giardia lamblia ini ya bisa teman-teman temui di minuman, di makanan, di tanah ya. Jadi memang ini bisa menginfeksi tubuh manusia. Kemudian ini akan menyebabkan teman-teman mengalami masalah pencernaan. Ya, yang paling gampang itu teman-teman akan diare-diare. Nah, ini disebabkan oleh mikroba ini. Yang kedua, Cryptosporidium. Teman-teman, ya ini disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari kotoran binatang. Nah, jadi kalau teman-teman air minum tadi ataupun airnya terkontaminasi sama kotoran binatang, ya teman-teman bisa mengalami infeksi dari Cryptosporidium ini. Teman-teman akan mengalami mual ya, bahkan bisa sampai muntah, perutnya jadi sakit, kram-kram ya, bisa diare-diare. Nah, jadi memang minuman itu terlihat sederhana tapi jangan dianggap remeh. Ketiga, Vibrio cholera. Nah teman-teman, ya mikroorganisme ini memang ditemukan di air. Nah jadi jangan teman-teman lihat air bersih, rupanya banyak Vibrio cholera ini ya. Nah teman-teman akan terkena penyakit ya, bisa diare, bisa perutnya sakit melilit-lilit ya. Nah ini bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan teman-teman anggap remeh. Nah paling diare, paling ya mual mules-mules ya, enggak ya, bisa menyebabkan kematian. Ada namanya penyakit kolera yang mungkin di video lain itu dijelaskan ya tentang penyakit ini. Nah ini bisa menginfeksi usus, jadi harus hati-hati. Jadi untuk memastikan supaya teman-teman tidak terinfeksi mikroba tadi, mikroorganisme tadi, ya teman-teman pastikan ya untuk merebus airnya sampai matang, ya sampai mendidih. Ya tapi jangan sampai minumnya ya dalam keadaan mendidih itu diminum, jangan ya, tunggu dingin dulu ya. Tapi cara pengolahannya, nah itu merupakan cara sterilisasi yang sederhana, cuman ngerebus air supaya bakteri yang merugikan ataupun mikroorganisme yang merugikan di dalam air tersebut bisa kita singkirkan. Nah ketika kita minum itu aman untuk tubuh kita. Nah jadi pastikan untuk merebus air minum, jangan minum air mentah. Ya mungkin kalau lagi nggak apes ya mungkin teman-teman minum air mentah sekali nggak apa-apa, tapi kalau lagi apes ya nanti malah jadi penyakit. Oke teman-teman, silakan share pengalaman teman-teman bagaimana cara mengolah air ataupun menyaring air, memproses air minumnya. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.